10 tahun pernikahanku? Aku akhirnya menyadari bahwa ibu mertua yang kulayani selama 10 tahun ini ternyata adalah ibu Dari selingkuhan suamiku. dan perusak rumah tangga itu yang pura-pura jadi adik suamiku. Tepat di depan mataku dengan suamiku. Vivian, ada apa? Apa kamu tidak enak badan? Apa urusanmu? Pergi buang isi pispotnya. Vivian, Bisa tolong jaga Martha? Aku harus keluar. aku ada wawancara pagi ini. Apa? Kamu mau keluar cari kerja? Ada apa? Ada apa? Kamu mau keluar kerja? Apa kamu sudah dapat izin kami? Tepat. Kamu pergi kerja dan bersenang-senang. Terus, ibuku, kamu tidak boleh egois. Kan kamu di sini? Vivian, aku sudah kelelahan mengurus Martha, dan sekarang aku harus melayani kamu. Karena kamu menikah dengan saudaraku, sudah sepatutnya kamu melayaniku, kan? Kamu pikir itu benar? Kamu sudah 30 tahun. Di rumah saja sepanjang hari, aku harus menanggung semua biayamu. Kamu bahkan menyuruhku mencuci pakaian dalammu dengan tangan. Aku iparmu, bukan pembantumu. Coba ulangi. Aku bilang, Pembantu? Pembantu? Pembantu. Kamu lihat apa? Belum yakin. Biar aku bilang. Ini rumah keluarga Miller. Rumah saudaraku. Saudaraku saja tidak bilang apa-apa. Apa hak orang luar sepertimu untuk menghakimiku? Vivian, kok bisa kamu memukulnya? Diam. Aku mengajari istrimu untukmu. Dan kamu tidak senang. Bukan itu maksudku. Sayang, kamu tidak apa-apa. kamu hanya berdiri menonton? Adikku memang pemarah, jangan hiraukan dia. Lagi pula, omonganmu barusan memang agak keterlaluan. Tepat. Kamu memang cari gara-gara. Siapa yang salah? Omonganku keterlaluan? Dia terlalu dimanja. Mark. Rumah ini. Kapan kamu sadar? Ya. Sayang, sudah 10 tahun. Awalnya, aku hanya ingin seorang pembantu tanpa bayaran untuk Mama. Sekarang Mama sudah membaik, bukankah sebaiknya kita menyingkirkannya? Jangan terburu-buru. Rumah ini adalah harta pranikahnya. Apanya harta pranikah? Aku sudah tinggal di sini 10 tahun. Jadi ini milikku. Bagaimana bisa seorang ibu rumah tangga selama 10 tahun kembali ke dunia kerja? Aku tahu ini. Tinggal lempar tanggung jawab keluarga. Caraku tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Teman-teman, aku nggak bisa kasih tahu banyak. Aku cuma mau bilang satu hal. Kalian cari tahu sendiri. Sebagai saudara perempuannya, aku sudah tinggal dengan cinta pertamaku yang sudah menikah selama 10 tahun. Membuat istri sahnya melayani ibuku yang lumpuh. Dan aku, tepat di depan matanya, berselingkuh dengan cinta pertamaku, dan dia masih tidak sadar. Ibu mertua yang sudah kurawat selama 10 tahun. Ternyata adalah ibu mertua suamiku. Aku merawat adik iparku dan ibu mertuaku selama 10 tahun. Dan yang satu ternyata perusak rumah tangga. Dan ibu dari perusak rumah tangga itu. Martha, Vivian, kalian lagi ngapain di sini? Rumah ini cukup bagus. Mama, Orang tua Nina menyiapkan ini rumah pernikahan besar untuk kita. Kak, aku mau kamar ini. Kasurnya cukup besar. Itu. oke. Selama kamu suka, kakak iparmu dan aku akan memberikanmu kamar utama. Makasih, sayang. Mama sedang tidak enak badan, jadi aku bawa mereka untuk tinggal beberapa hari. Padahal cuma beberapa hari, tapi akhirnya mereka tinggal 10 tahun karena ibu mertuaku lumpuh. Aku terpaksa berhenti kerja untuk merawatnya di rumah. Lihat ulahmu. Kamu kebanyakan kasih gula di buburnya. Kamu mau bunuh aku, ya? Martha, aku nggak kasih gula. Berani-beraninya kamu membantah. Sampah. Anakku menikahimu, rugi banget dia. Sayang, maaf,
Mama sudah lumpuh bertahun-tahun, jadi dia pemarah, sabar menghadapinya. Dan yang disebut adik iparku juga ikut campur dalam kehidupan pernikahan antara Mark dan aku. Kak, lagi ada petir. Aku takut banget. Kamu mau temanin aku tidur? Umurnya berapa? Masih tidur sama kamu? Vivian itu penakut. Dan dia butuh ditemani. Kami kakak beradik, jangan dipikirin. Ayo, ayo. Aku mengalah sedikit demi sedikit, tapi yang aku dapat adalah mereka semakin kurang ajar dan mengambil alih rumahku. Kamu menipuku selama 10 tahun penuh. Sekarang, saatnya membereskan semuanya. Bapak Davis, saya ingin mengajukan gugatan cerai. Semakin cepat, semakin baik. Apa yang? Rumah, tabungan, investasi, semua detail properti. Aku harus memastikan mereka tidak bisa mengambil 1 sen pun. Harta sebelum menikah itu tidak masalah, tapi penghasilan setelah menikah adalah harta bersama. Dan jika mereka memindahkan aset, kita butuh bukti. Kita akan punya. Satu hal lagi, bantu aku cari reporter yang bisa dipercaya yang bisa bepergian. Untuk apa kamu butuh reporter? Mark mengirim uang setiap tahun ke rekening di pedesaan. Katanya itu untuk mensponsori pelajar miskin, tapi aku pikir itu orang tua aslinya. Ini yang kamu minta aku belikan, kamera tersembunyi HD. Terima kasih. Lama sekali belanja. Kenapa kamu tidak jatuh ke sungai dan tenggelam? Macet tadi. Martha, aku beli ikan yang kamu suka, nanti malam aku masak. Sedang apa kamu? Tidak apa-apa, cuma menggemburkan tanah untuk bunga. Kursi roda sialan ini membuat punggungku sakit. Kakiku sudah sehat sejak lama. Mark, kapan kamu mau bertindak? Aku benar-benar tidak tahan berpura-pura lagi. Bulan depan, aku berencana mengajak Nina ke luar negeri, dan mungkin mendaki gunung atau semacamnya. Apakah kamu sudah membeli asuransinya? Benar, benar, benar. Ingat beli asuransi. Jangan sampai kesempatan bagus ini terbuang sia-sia. Aku sudah membelinya dari dulu. Uang pertanggungannya $1 juta. Sebanyak itu. Kalau begitu, rumah, uang, semuanya akan menjadi milik kita. Apa kamu mencoba menghabisiku? Kamu sungguh tidak berperasaan. Baiklah. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Sayang, kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Bulan depan, aku berencana mengajakmu. Sayang, aku beruntung hari ini, aku menang 2 tiket untuk 7 hari perjalanan ke Pulau Sapphire. Pulau Sapphire. Sempurna. Kita bisa liburan bareng. Kalau ada yang pergi, itu aku dan Mark. Kapan pernah giliranmu? Omong kosong. Kalau begitu, rencana kita akan hancur total, kan? Kenapa buru-buru? Itu untuk bulan depan. Kali ini, anggap saja ini bulan madu lebih awal. Pulau Sapphire. Aku sudah lama ingin ke sana. Jangan, tidak ada yang pergi. Mama? Perempuan ini bertingkah aneh sejak dia pulang kemarin. Dan sekarang dia bikin begini, dia pasti punya maksud jahat. Begitu kalian pergi, di rumah tinggal dia dan aku, dan kalau ada yang salah, aku harus bagaimana? Mama benar. Ya. Aku tadi berpikir, meski hanya kalian yang pergi, beberapa hari untuk bersantai pasti menyenangkan. Karena Martha tidak nyaman dengan itu, ya sudah, lupakan saja. Aku kembalikan saja tiketnya. Tidak mau. Aku pergi. Kamu tahu apa? Aku tidak peduli. Aku jadi gila karena terus di rumah. Aku harus pergi kali ini. Mark. Baiklah, pergi, pergi, pergi. Aku bilang, kamu jangan macam-macam. Aku tahu, Martha. Kamu satu-satunya yang peduli padaku. Tidak seperti mamaku, perempuan tua itu. Dia selalu merusak kesenangan. Begitu kamu sampai di sana, kamu harus benar-benar menjagaku. Kamu menyebalkan sekali.
Pergi saja. Aku sudah menunggu kalian pergi supaya aku bisa menyelesaikan semuanya. Nah, ini dia yang kumaksud. Istri lamamu yang norak nggak ada di sini. Kita bisa lakukan apapun yang kita mau. Bantu aku menilai properti ini. Apartemen Crestview. Nina, unit ini lokasinya bagus sekali. Sangat diminati. Berapa harga yang ingin kamu pasang? Berapa harga pasarnya? Harga pasar saat ini, 4.040.000 sampai 500.000. Kalau kamu buru-buru menjualnya, kamu bisa menjualnya seharga 4.000. Aku memasangnya, 360.000. Tapi jualnya setelah 3 hari. Kenapa harus tunggu 3 hari? Karena ada urusan lain yang harus kurus sekarang. Dalam 3 hari, kalau ada pembeli yang cocok, hubungi aku. Baiklah, ada syarat khusus untuk pembelinya? Harus membayar lunas. Makin cepat makin baik. Idealnya orang yang tidak bisa dipermainkan. Yang keras? Ya. Tipe orang yang, saat berhadapan dengan penyewa nakal yang menolak pindah, punya cara untuk mengusir mereka. Nina, kamu punya masalah dengan siapa? Bukan aku yang bermasalah dengannya. Mereka yang bermasalah denganku. Ingat, 3 hari. Jangan sehari lebih cepat, jangan sehari lebih lambat. Oke. Aku segera mencarikannya untukmu. Setelah rumahnya terjual, aku akan lihat kemana lagi. Kamu akan lari. Kamu dari mana aja sih? Sepanjang pagi aku nggak lihat kamu, mau bikin aku kelaparan. Aku lagi ngomong sama kamu. Kamu tuli, ambilin aku segelas air. Kalau kamu mau air, ambil sendiri. Kenapa sih sikapmu? Kalau aku bisa melakukannya sendiri, aku nggak butuh kamu. Kamu, Siapa yang kasih kamu hak duduk? Apa aku bilang kamu boleh duduk? dasar nenek tua. Kamu nggak capek? Kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu apa adanya. Nenek tua. Atau apa aku panggil kamu mama? Kamu nggak punya sopan santun sama yang lebih tua. Tunggu sampai anakku pulang, dia akan membereskanmu. Jangan berpura-pura. Kamu nggak punya anak laki-laki sama sekali. Anak perempuanmu Vivian adalah cinta pertama Mark. Kalian berdua, yang satu pura-pura lumpuh, dan yang lain berpura-pura menjadi saudara perempuannya. Kamu sudah menumpang di rumahku selama 10 tahun. Benar kan? Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Nggak apa-apa kalau kamu nggak ngaku. Yang penting adalah, mulai hari ini, aku tidak akan melayanimu lagi. Tahukah kamu seperti apa kamu selama 10 tahun terakhir? Seperti kepik busuk. Beraninya kau menghinaku. Terus kenapa kalau aku menghinamu, aku juga akan menghubungi polisi, dan bikin kamu masuk penjara. Aku akan lawan kamu. Aku akan mencabik-cabikmu. Aduh, kepalaku, kakiku. Saatnya menutup jaring. Siapa itu? Mamaku. Nina, kamu cari masalah? Beraninya kamu membiarkan mamaku rebahan di lantai. Ibu mertuaku tersayang bilang kasurnya terlalu panas. Dia cuma mau mendinginkan badan di lantai. Aku nggak berani menghentikannya. Itu tidak benar. Nina. Aku sudah bilang, rawat mama. Begini caramu merawatnya? Aku sangat kecewa padamu. Kecewa? Mark, aku sudah merawat mamamu selama 10 tahun penuh. Dan kalian semua tidak pernah membantu walau sehari pun. Apa hakmu untuk kecewa padaku? Aku mau kasih tahu sesuatu. Aku sudah selesai. Kalau kamu sangat peduli sama mamamu, pulang sendiri saja. Nina, tunggu saja. Kalau mamaku sampai kehilangan sehelai rambut pun, akan kubuat kau membayarnya. Dia menutup teleponku. Dia benar-benar berani menutup teleponku. Kamu akan terbakar di neraka. Aku tidak tahu apakah aku akan terbakar di neraka. Tapi melihatmu, kamu mungkin tidak jauh dari itu. Tolong aku, tolong. Tolong, ku mohon, selamatkan aku.
Halo? Apartemen Crestview, Gedung 3, Apartemen 914. Ada seorang wanita tua yang terkena stroke. Putrimu akan menyelamatkanmu. Tunggu dia terbang kembali dari Pulau Safir. Halo? Kabar bagus, orang tua Mark sudah ditemukan. Aku akan kirim alamatnya. Terima kasih, aku langsung berangkat. Sempurna. Bagian terakhir akhirnya jatuh ke tempatnya. Ibumu kena stroke. Dia sedang dirawat di rumah sakit. Apa? Aku pergi beberapa hari. Kalian urus sendiri. Kamu pergi, gimana dengan ibuku? Siapa yang mengurusnya? Dia ibumu, bukan ibuku. Pesan penerbangan paling awal dan kembali. Jangan bilang aku nggak ngingetin kamu. Dia mungkin nggak selamat kali ini. Sopir, ayo. Nina, aku ngingetin kamu, balik sekarang dan urus ibuku, atau kamu akan menghadapi akibatnya. Kalau dia pergi, siapa yang mengurus ibuku? Ibuku nggak bisa sendirian di rumah sakit. Tenang, dia nggak akan pergi. Sudah 10 tahun, dia cuma bicara doang. Apa kamu nggak merasa dia bertingkah aneh? Nada bicaranya hari ini benar-benar beda dari sebelumnya. Apa bedanya? Dia. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Mustahil. Kita sembunyikan dengan sangat baik. Kalau begitu, dia pasti sudah tahu. Dia cuma ngamuk. Dia bakal baikan dalam beberapa hari, abaikan saja. Ayo coba hal baru hari ini. Kamu jahat banget. Ini Bapak Miller? Halo? Ini rumah sakit kota. Ibumu, Martha, terkena stroke. Meski sudah berusaha menyelamatkannya, dia meninggal pagi ini. Apa? Ibuku meninggal? Apa? Ibuku pergi? Kenapa berteriak pagi-pagi? Ibumu pergi? Terus kenapa? Bukan ibuku. Itu ibumu. Apa? Nona Evans, aku sudah melakukan yang kau minta dan memberitahu Mark tentang kepergian Martha. Terima kasih. Besok, aku akan berada di bawah di lingkungan ini mengadakan upacara peringatan untuk ibu mertuaku. Tolong bawa juga para wartawan. Siap. Bapak dan Ibu Miller, kalian pasti kelelahan setelah perjalanan. Tidak, sama sekali tidak. Kota besar ini benar-benar berbeda. Bahkan air minum saja punya banyak aturan. Nina, Mark, kita sangat beruntung menikahi seseorang sehebat kamu. 10 tahun. Dia sudah menikah selama 10 tahun, dan tidak pernah memberitahu kami sepatah kata pun. Sayang, bagaimana dia memperlakukanmu? Kamu tidak perlu menutupi dia. Aku tahu anakku sendiri. Jika dia berbuat salah padamu, aku yang pertama akan membuatnya menanggung akibatnya. Tenang. Dia memperlakukanku baik-baik saja. Setidaknya dia punya hati nurani. Maksudmu dia tidak akan kembali sampai besok, kan? Ya, Bapak dan Ibu Miller, maaf kalian harus menginap di hotel malam ini. Aku akan pergi membersihkan kamarnya dan menjemput kalian besok. Berpakaian seperti ini, bukankah kita akan mempermalukannya? Dia tidak akan berani. Jika dia meremehkan ibunya sendiri, aku akan mematahkan kakinya. Ayo pergi. Mark, orang tuamu baik sekali, tapi kau tinggalkan mereka di desa untuk merawat ibu orang lain. Orang tuamu pasti sangat kecewa padamu. Besok, kejadian yang selama ini kau takuti sepanjang hidupmu, sudah kuatur untukmu. Cepat. Mama, aku mengecewakanmu. Mama, bagaimana bisa kau tinggalkan aku seperti ini? Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Dia anak yang benar-benar berbakti. Menangis seperti itu. Ya, suaranya sudah parau karena menangis. Itu pasti tulus. Jarang ada anak muda seperti dia sekarang ini. Dia sangat berbakti.
Apa mereka salah membuat spanduknya? Nama belakang Mama bukan Walker. Nama belakang Mama adalah Walker. Pak, apakah Anda anggota keluarga dari almarhumah? Saya dengar almarhumah dibiarkan tanpa pengawasan dan meninggal karena stroke mendadak. Di mana saja Anda selama ini? Siapa yang menyuruhmu datang? Siapa yang mengatur acara peringatan ini? Siapa yang menyewa para wartawan? Enyah dari sini. Pak, tolong tenang. Kami hanya ingin tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Aku kasih tahu. Mama belum meninggal. Seseorang menjebakku. Bukankah mereka bilang almarhumah itu ibunya? Ada yang tidak beres di sini. Lihat, ku bilang juga. Sekarang jadi menarik. Bapak dan Ibu Miller, kita hampir sampai. Oke. Akhirnya aku bisa melihat anakku. Untuk mengenang Ibu Mark, Ibu Miller. Ini. Ibu Miller, apakah Anda baik-baik saja? Saya masih hidup. Siapa yang mengadakan pemakaman untuk saya? Bukankah itu artinya kalian ingin saya mati? Pembeli cocok. Bersiaplah untuk mengosongkan rumah kapan saja. Pengamanan properti telah diberlakukan. Semua kartu bank atas nama Mark akan segera dibekukan. Hari ini kita selesaikan semua urusan ini untuk selamanya. Hancurkan aula pemakaman ini sekarang juga, atau aku akan menghubungi polisi. Mark, Bajingan mana yang memanggilku? Ayah? Mama? Kamu ngapain di sini? Mark, jelaskan. Aku baik-baik saja. Kenapa kalian mengadakan pemakaman untukku? Mama? Tidak, biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Kau sudah 10 tahun tidak pulang. Ayahmu dan aku mengira kau sibuk. Tapi kau di luar sana berharap aku mati. Ibu Miller, jangan marah. Pasti ada kesalahpahaman. Siapa kau? Aku saudara perempuan Mark. Mark, kau punya anak haram di luar sana. Jelaskan. sejak kapan aku punya anak perempuan di luar sana? Ayah, tidak. Dia berbohong. Bapak Miller, aku bukan saudara perempuannya. Ini semua tentang apa? Awalnya saudara perempuan, lalu bukan saudara. Dengar, dia perusak rumah tangga. Berpura-pura jadi saudaranya selama 10 tahun, dan sekarang dia ketahuan. Vivian, boleh aku tanya, sebenarnya apa hubunganmu dengan Bapak Miller? Aku cuma... Cuma apa? Kau bilang. Mark, ayo lihat bagaimana kau bicara untuk lolos dari ini. Dia saudara angkatku. Ya, saudara angkat. Saudara angkat. Jadi, aku mau tanya sesuatu. Kamu mengadakan pemakaman untukku. Apa itu idenya? Mama, ini bukan seperti yang kamu kira. Terus apa? Aku bertani dan memberi makan ayam di desa. Aku bilang ke semua orang, kalau anakku sukses, bekerja di kota besar. Dan, sekarang kamu malah bilang aku sudah tiada. Aku masih hidup. Kamu mengadakan pemakaman untukku. Mama, ini mungkin salah paham, mereka salah orang. Karena ini kesalahan, dan tidak ada yang mengaku jenazahnya. Bagaimana kalau begini? Ayo kita tabur abunya di sungai. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Nina, beraninya kamu muncul? Semua ini karena kamu. Tenang dulu. Nina, kamu di balik semua ini? Apa maksudmu aku di baliknya? Aku di sini cuma menonton. Dasar urusan yang menyeramkan. Aku akan membongkar tempat ini. Dengarkan saja Nina, dan tabur abunya. Kamu tidak boleh melakukan itu. Dia mamaku, ibu kandungku. Apa yang terjadi? Bukankah mereka kakak beradik? Kamu nggak ngerti? Orang yang terbaring di sana adalah ibu kandung si perebut suami orang ini. Dia berpura-pura jadi saudara perempuan, dan menyuruh ibu kandungnya berpura-pura jadi mertua.
menipu istri sah untuk melayani mereka selama 10 tahun. Apa-apaan? Itu keterlaluan. Membuat istri sah melayani ibu si perebut suami orang. Ya ampun, licik sekali. Aku bukan perebut suami orang. Justru dia. Aku bukan perempuan lain. Dialah yang. Mark dan aku adalah cinta pertama satu sama lain. Kami sungguh saling mencintai. Dia yang datang belakangan. Aku dan Mark sama-sama dari desa. Kami miskin. Dia akhirnya berhasil menetap di kota besar. Ibuku lumpuh. Aku tak punya pilihan. Itulah sebabnya kami berpisah sementara. Karena kalian saling mencintai begitu dalam, ya sudah, tetap bersama selamanya. Itu hanya kalian mengejar tenaga kerjaku yang gratis. Kalian cuma mau rumahku, itu saja. Kalian ingin jadi perempuan jalang, dan sekaligus orang suci. Nina, bagaimanapun kita sudah menikah, jangan terlalu kasar. Vivian dan aku tidak bersalah, kami tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Di hatiku, dia seperti saudara kandung perempuanku sendiri. Benarkah? Kalau begitu, kau mau lihat ini? Dasar binatang. Ini katanya saudara kandungnya. Berciuman seperti itu, dan mereka menyebut diri mereka kakak beradik, itu menjijikan. Mereka memperlakukan istri sahmu seperti orang bodoh. Saudara kandung, Mark, lanjutkan. Nina, aku tahu aku melakukan kesalahan, aku seharusnya tidak berbohong padamu, tapi aku mencintaimu. Mencintaiku? Kamu mencintaiku? Jadi kamu membiarkanku menjadi pembantu tak digaji bagi ibunya cinta pertamamu selama 10 tahun? Kamu mencintaiku? Jadi kamu bisa bermain-main dengan perusak rumah tangga ini di depan mataku? Mark, kamu menjijikan. Ayo pergi. Ayo kembali ke kampung. Anak laki-laki seperti ini tidak layak dimiliki. Nina, berhenti di situ. Nina, kenapa kamu membuat keributan sebesar ini? Apa kamu senang terus menggangguku seperti ini? Aku yang mengganggumu? Kamu tinggal di rumah yang kubeli, kamu makan masakanku. Kamu memakai pakaian yang kucuci. Dan kamu bahkan mengambil pujian karena aku merawat ibumu. Untuk disombongkan kemana-mana. Apa hakmu untuk bicara? Dengarkan baik-baik. Bukan berarti aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu yang tidak bisa hidup tanpaku. Tanpaku, keluargamu yang bertiga akan kelaparan. Nina, dengarkan aku, Nina. Meskipun Vivian bukan saudara perempuanku, kita sudah tinggal bersama selama 10 tahun. Meski tanpa ikatan keluarga, kita tetap punya perasaan. Tidak bisakah kamu, Anasinato? 10 tahun bersama? Mark, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, dalam 10 tahun ini, selain perselingkuhan murahanmu, menyuruh-nyuruhku, menghinaku, dan bersekongkol melawanku, apa lagi yang sudah kamu lakukan? Apakah Vivian pernah memperlakukan aku seperti manusia? Apakah kamu pernah memperlakukan aku seperti manusia? Dan sekarang, kamu berani bicara tentang perasaan padaku? Tidakkah kamu malu? Nina, jangan memaksa. Jika kamu melakukan ini, aku tidak punya pilihan selain menceraikanmu. Jangan terburu-buru. Tinggal menunggumu, menandatangani. Juga, rumah itu adalah properti pranikahku. Tolong segera pindah. Cukup. Berapa lama lagi kamu akan terus begini? Jadi gimana kalau aku mengurungmu di rumah selama 10 tahun? Apa kamu pernah berpikir bahwa wanita sepertimu, tanpa aku, bagaimana bisa kamu bertahan selama 10 tahun ini? Kamu tidak bisa melakukan apapun. Kalau bukan karena Vivian dan ibunya yang harus kamu rawat, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Sepertinya aku harusnya berterima kasih padamu. Benar, kan? Untuk ibu rumah tangga sepertimu, merawat orang adalah nilai hidupmu. Kalau kamu meninggalkan rumah kami, kamu bukan apa-apa. Kalian benar-benar menilai diri kalian terlalu tinggi. Tapi, aku punya kabar baik dan kabar buruk untuk kalian. Kabar baiknya, ibu kalian tidak pergi. Kabar buruknya, dia benar-benar lumpuh kali ini. Kalian rawat dia sendiri, dan silahkan wujudkan nilai hidupmu sekaligus. Bagaimana kalau dia benar-benar mengamuk? Siapa yang akan merawat mama mulai sekarang? Jangan khawatir, dia tidak akan berani melakukan apapun. Dia sudah seperti ini selama 10 tahun. Dia sangat mencintaiku.
Mana mungkin dia menceraikanku? Dasar anak nakal. Akhirnya kamu datang juga. Kamu meninggalkan mamamu sendirian, kan? Mama, kamu pup. Baunya. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun, dan begini caramu memperlakukanku? Dasar tidak punya hati. Sudahlah, cukup teriak-teriak. Aku kan sudah kembali. Dasar anak tak tahu terima kasih. Aku membesarkanmu percuma. Kenapa Nina belum pulang? Apa dia ingin membuat kita kelaparan? Apa dia pergi ke tempat lain? Mustahil. Dia tidak punya satupun teman di sini. Kemana dia bisa pergi? Tidak mungkin. Ayo telepon dia. Kamu di mana? Aku tidak perlu memberitahumu kemana aku pergi. Kamu gila? Kamu benar-benar kembali ke rumah orang tuamu? Tanda tangani perjanjian cerai dalam 3 hari, atau kalau tidak, aku akan mengirim surat pengacara ke rumahmu. Baiklah. Aku juga memberimu 3 hari untuk menenangkan diri. Jika kamu tidak kembali dan minta maaf dalam 3 hari, kita selesai untuk selamanya. Begitu ya, kita sudah selesai sejak lama. Makan malamnya apa? Sudahlah. Mama, Senang kamu kembali. Mama dan ayah di sini untukmu. Tidak ada yang perlu kamu takuti. Kamu tidak akan pernah menderita seperti itu lagi. Ambil lagi. Kamu kurus. Tidak perlu kuat-kuat. Tidak perlu takut. Rumah selalu menjadi tempat amanmu. Benar. Tinggallah selama kamu mau. Ayahmu dan aku bisa mendukungmu. Mamamu benar. Tempat ini akan selalu menjadi rumahmu. Mama, masakanmu masih sangat enak. kalau suka, ambil lagi. Aku akan membuatkannya untukmu setiap hari mulai sekarang. Makanlah, makanannya sudah dingin. Mama, aku pergi. Sepagi ini, tidur lagi saja. Buburnya belum siap. Mau kemana? Makan dulu sebelum pergi. Ada urusan penting yang harus kubereskan. Apa yang begitu mendesak? Kamu baru saja pulang. Istirahat sebentar. Aku akan mengambil kembali semua milikku. Nina, kamu, Biarkan dia pergi. Kartu ini berisi $20.000. Simpan dulu, PIN-nya tanggal lahirmu. bawa uang tunai. Biar lebih mudah. Kalau ada apa-apa, telepon ke rumah saja. Jangan memaksakan diri. Hati-hati. Kau dengar? Ya? Oh, nak. Biarkan dia pergi. Dia tahu apa yang dia lakukan. Rumah ini adalah pemberian dari orang tuaku. Aku menabung untuk merenovasi rumah ini. Tapi selama 10 tahun, mereka tinggal di sini. Mengubahnya jadi panggung kebohongan mereka. Sekarang, aku akan mengambilnya kembali. Mark, Vivian, Martha, saatnya kalian merasakan jadi tak punya rumah. Nina, Saatnya menandatangani kontrak. Ayo. Nona Evans, senang berbisnis dengan Anda. $360.000, lunas, hitung. Terima kasih, Bapak Carter. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Silakan. Saat Anda mengambil alih rumah ini, sebaiknya bawa beberapa orang. Saat ini, rumah itu masih dihuni orang-orang bajingan. Mungkin gak gampang ngusir mereka. Jangan khawatir, aku ahli dalam properti sitaan. Sejujurnya, aku sudah menangani situasi 10 kali lebih parah dari ini. Nggak masalah. Kalau sempat, kamu bisa datang melihat aksinya. Aku jamin akan membereskannya dengan bersih dan rapi.
Kalian siapa? Halo, aku pemilik baru rumah ini. Hari ini aku datang untuk mengambil alih. Siapa kau? Ini rumahku. Apa hakmu mengambilnya? Lihat baik-baik. Rumah ini, pemilik sebelumnya, Nona Evans, menjualnya padaku. Sekarang akulah pemilik sah. Silakan, dalam 1 jam, berkemas dan pergi dari sini. Nina sialan itu ternyata benar-benar menjual rumahnya. Tidak mungkin. Ini rumah kami. Apa haknya menjual rumah ini? Keluar. Kamu pikir kamu siapa? Percayalah, aku akan membuatmu menyesal. Sakit sekali. Aku kena serangan jantung. Tolong. Kalian 3 pria dewasa menganiaya perempuan lumpuh tua sepertiku. Kalian mencoba membunuhku. Semuanya. Lihatlah. Tidak ada keadilan. Kenapa kalian berdiri di sana? Duduk. Kamu, bangun. Ini rumahku. Rumahmu? Apakah namamu ada di sertifikat properti? Aku akan menelepon polisi. Aku akan menuntutmu karena masuk tanpa izin. Silakan, telepon mereka. Biarkan penegak hukum melihat siapa pemilik sebenarnya dari rumah ini. Ada apa? Kenapa ribut sekali? Kedengarannya soal menjual rumah. Nina sudah menjual rumah itu, dan keluarga ini tidak mau pindah. Sudah pantas mereka dapat. Aku sudah muak dengan mereka. Ipar itu selalu berdandan seperti putri, tidak melakukan apa-apa. Cuma nyuruh-nyuruh istri kakaknya. Bener banget. Aku tinggal di seberang lorong. Setiap hari aku melihat Nina sibuk mondar-mandir. Bangun sebelum subuh untuk memasak. Jam 11 atau 12 malam masih mencuci baju. Dan ipar itu berbaring di sofa sambil main HP. Bahkan buah pun harus diantar ke mulutnya. Dan wanita tua yang lumpuh itu Dasar pemarah. selalu memakinya. Aku pernah mendengarnya di lorong. Kata-katanya keji sekali. Nina tak berani membalas. Masalahnya, Nina sudah merawatnya selama 10 tahun. 10 tahun. Siapa yang tahan? Begitu tidak berperasaan. Seluruh keluarga itu, tidak ada satupun yang baik. Kamu tahu apa? Nina yang memilih melakukannya. Tidak ada yang memaksanya. Dia melakukannya itu satu hal. Kamu membohonginya adalah masalah lain. Menyuruhnya merawat ibu dari perusak rumah tangga. Dan kamu pikir kamu yang benar? Rusak rumah tangga apa? Mark dan aku benar-benar saling mencintai. Dialah yang datang belakangan. Dialah perusak rumah tangga. Benar-benar saling mencintai? Keluargamu yang bertiga? Tinggal di rumahnya, membuatnya bekerja membanting tulang untukmu? Kamu sebut itu cinta sejati? Apa yang kalian orang luar tahu? Lebih menarik daripada menonton sinetron. Kalian semua, keluar dari sini. Ini urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Kalian berdua, kalian punya 50 menit. Ada apa? Mark, kembali ke sini sekarang. Rumah ini terjual. Ada orang di sini untuk mengambil alih kepemilikan rumah ini. Usir mereka. Apa katamu? Rumah ini sudah terjual. Nina menjual rumah ini. Kembali ke sini sekarang. Carikan jalan keluar. Dia tidak mungkin. Dia tidak akan. Dia tidak mungkin benar-benar menjualnya. Mana mungkin dia? Dia sangat mencintaiku. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Siapa? Kalian siapa? Aku pemilik baru rumah ini. Frederick Carter. Lihat sendiri.
Ini masyarakat yang berdasarkan hukum. Kita harus mengikuti hukum dalam segala hal. Rumah ini sekarang milikku, kalian tinggal di sini. Adalah pendudukan properti secara ilegal. Tentu saja, saat diperlukan, aku punya cara-cara khusus. Jika kalian tidak pindah, aku akan memanggil ambulans. Berkemaslah. Apa katamu? Aku bilang berkemaslah. Apa kau tidak mengerti? Nina, semoga kau membusuk di neraka. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku tidak akan pergi. Ini rumahku. Aku tidak akan pergi. Mama, hentikan. Dasar tidak berguna. Bahkan tidak bisa mempertahankan rumah. Bagaimana anak perempuanku bisa bersama dengan pecundang sepertimu? Nona Evans benar. Mereka benar-benar sekumpulan sampah masyarakat. Kalian bertiga, semuanya sudah siap. Aku tidak akan mengantar kalian keluar. Mark, ini semua gara-gara kamu. Semua salahmu. Kalau saja kamu punya keahlian. Berani-beraninya Nina menjual rumah, bagaimana bisa kita jadi begini? Aku tidak tahu dia akan. Apa kamu masih hidup? Istrimu hampir menjual rumah dan kamu bahkan tidak tahu. Kamu gunanya apa? Sudah kubilang kamu tidak berguna. Bahkan gak bisa mengurus perempuan. Laki-laki dewasa. Membiarkan istrimu menjual rumah, dan kamu masih punya muka untuk hidup? Coba lihat sekarang. Kita bahkan tidak punya tempat tinggal. Kalau aku kedinginan atau kelaparan, kamu yang tanggung. Mama, hentikan. Kenapa aku sial banget? Cukup. Ayo cari tempat nginep dulu. Yang terbaik belum datang. Nina, ini aku. Nina, aku salah, aku tahu aku salah, tolong kembali, aku mohon padamu. Aku akan setuju dengan apapun, aku akan putus hubungan dengan Vivian dan aku tidak akan menemuinya lagi. Aku akan menebus kesalahanku padamu, aku akan memberikan semua uangku dan aku tidak akan berbohong padamu lagi, tolong beri aku kesempatan untuk memulai. Nina, 10 tahun? 10 tahun? Kita sudah bersama selama 10 tahun? Apa kau tidak peduli sama sekali dengan masa lalu kita? Aku benar-benar berubah. Aku berjanji. Mark, apakah kau selesai? Nina. Aku tutup teleponnya sekarang. Nina, tolong jangan ditutup. Mari kita bicara lebih banyak tentang rumah itu. Mark, dengarkan aku. Rumah itu adalah properti pranikahku. Aku bisa menjualnya jika aku mau, dan tidak ada yang berhak ikut campur. Kita akan segera bercerai. Dan pembagian harta akan ditangani sesuai aturan. Aku tidak akan minta lebih, dan aku tidak akan minta kurang. Nina, aku. Soal Vivian dan ibunya, sejak saat kau bersekongkol menipuku, kau tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku tidak punya kewajiban untuk menghidupi sekelompok pembohong, dan juga, aku akan mengajukan gugatan atas kejahatan yang kau lakukan, penipuan pernikahan, penguasaan ilegal, semuanya. Nina, haruskah kau begitu kejam? Aku selesai. Jangan hubungi aku lagi. Nina, kau akan menyesali ini. Tempat kumuh macam apa ini? Apa ini layak dihuni? Buat sementara, terima saja dulu. Nanti kita pindah kalau dapat yang lebih baik. Bertahan? Gimana kita bisa bertahan? Coba lihat tembok dan lantai ini. Dan baunya. Aku nggak tahan sedetik lagi. Tempat ini? Kamu pikir kami mau tinggal di tempat kumuh begini? Apa kamu nggak punya hati nurani? Mama, ini semua uang yang tersisa.
Setidaknya kita berhasil menyewa tempat. Dasar tidak berguna. Kamu pikir kamu benar. Dasar pecundang. Aku kelaparan. Aku bilang aku kelaparan. Kamu tuli atau apa? Mama, sudah larut. Di mana kita harus cari makanan? Aku nggak peduli. Aku ini pasien. Kamu nggak boleh bikin aku kelaparan. Cuma ini yang kita punya. Makan ini dulu buat ganjal perut. Biskuit? Kamu nyuruh aku makan ini? Waktu Nina masih di sini, kita makan ikan dan daging tiap kali makan. Sekarang kamu kasih aku biskuit? Dasar tidak berguna. Mama, bisa nggak kamu berhenti bikin keributan? Ini sudah tengah malam. Gimana orang bisa tidur? Apa sih yang ku minta kamu lakukan? Dan kamu sudah sewot? Setelah 1 hari melayaniku, aku ini ibumu. Aku membesarkanmu selama ini, dan beginikah caramu memperlakukanku? Kamu membesarkanku? Apa yang pernah kamu kasih ke aku? Apa kamu pernah memberi aku 1 sen pun selama ini? Sudah, berhenti bertengkar. Hidupku sengsara banget. Buat apa hidup? Mending aku menghilang saja. Ada apa ribut-ribut di tengah malam? Apa orang nggak bisa tidur? Besok, pergi minta sama Nina. Minta dia balik. Dia berhati lembut. Dia pasti akan balik. Dia nggak akan balik. Kenapa enggak? Minta sama dia lagi. Berlutut dan minta sama dia. Perempuan itu berhati lembut. Dia merawatku selama 10 tahun. Dia nggak bisa pergi begitu saja. Kalau semua cara gagal, angkat saja soal punya anak. Kamu sudah menikah selama 10 tahun. Salah dia kalau kamu nggak punya anak. Gunakan itu sebagai senjata. Dia pasti akan merasa bersalah. Mama, cukup. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu pikir aku suka tinggal di tempat kumuh begini? Aku bilang, kamu harus balikin Nina. Kalau enggak, kita semua habis. Besok pagi langsung pergi. Jangan tunda. Beli sesuatu. Jangan pergi dengan tangan kosong. Dia suka iga. Beli iga. Kamu yang suka iga. Anda mengumpulkan semua ini? Rekaman pengawasan, catatan transfer, tangkapan layar percakapan, dan informasi identitas mereka, ketiganya. Nona Evans, saya bisa pastikan. Peluang Anda untuk memenangkan kasus ini 100%. Rumah itu adalah properti pranikah Anda. Uang 360.000 dari penjualan semuanya milik Anda. Mereka tidak akan mendapat 1 sen pun. Gaji, bonus, dan pendapatan Mark selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Anda berhak atas bagiannya. Lebih penting lagi, penipuan yang dilakukan Mark dan Vivian, meskipun itu bukan tindak pidana, dapat digunakan sebagai bukti kesalahan dalam perceraian. Ini bisa membuat Anda mendapatkan bagian harta yang lebih besar. Anda juga bisa menuntut kompensasi atas tekanan mental. Cukup. Saya hanya ingin yang menjadi hak saya. Banyak klien datang kepada saya dan mereka ingin menghancurkan pihak lawan. Anda benar-benar merelakannya. Bukan karena saya menganggap enteng, melainkan saya sudah cukup setelah 10 tahun. Saya tidak mau terlibat dengan mereka lagi. Saya ingin segera mengakhirinya dan memulai hidup baru secepatnya. Baik, saya akan mulai menyiapkan berkas dari pihak saya. Pengajuan perceraian, pembagian harta, dan kompensasi tekanan mental, semuanya sekaligus. Diam saja dan tunggu. Bapak Davis, saya menghargai bantuan Anda. Sama-sama, saya akan mengabari Anda. Ada apa? Kamu kelihatan buruk. Semua kartu bankku dibekukan. Apa? Siapa yang membekukannya? Nina. Dia menggugatku. Panggilan pengadilannya datang. Dia benar-benar berani melakukan itu. Apa haknya membekukan uangmu? Peng, pengamanan aset. Pengacara bilang itu pengamanan aset. Kamu cuma mau membiarkan dia menindasmu seperti itu. Pria dewasa sepertimu bahkan tidak bisa menghadapi seorang wanita. Cukup, berhenti bicara. Kamu mau kemana? Mau mencarinya. Valeri,
Kamu tidak diterima di sini. Valeri, jangan tutup pintunya. Aku hanya ingin mengucapkan beberapa kata. Tolong, aku mohon. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayah, aku datang untuk menemui Nina. Aku ingin bicara dengannya. Dia tidak di sini. Keluar. Ayah, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong minta Nina mencabut gugatannya. Ayo duduk dan bicara. Aku akan menyetujui apapun yang dia mau. Bicara? Apa yang perlu dibicarakan? Kamu berbohong padanya selama 10 tahun. Dan sekarang, kamu ingin berbohong padanya lagi? Bukan, Ayah, bukan itu. Aku benar-benar berubah. Berubah? Anjing tidak bisa mengubah sifatnya. Bisakah kamu keluar dari sini? Ayah, tolong dengarkan aku. Aku hanya ingin bertemu Nina sekali. Tolong. Mark, aku mau bilang sesuatu. Nina sudah mempekerjakan pengacara untuk menangani perceraian. Kalau kamu punya sesuatu untuk dikatakan, sampaikan pada pengacara. Jangan kembali. Kami tidak akan membiarkan anak perempuan kami menderita lebih banyak lagi. Keluar. Dia sudah pergi. Mama, maaf. Karena membuat kalian berdua khawatir. Jangan konyol. Kamu anak perempuan kami. Kalau kami tidak khawatir padamu, siapa lagi? Apakah dia akan kembali? Kalau dia datang lagi, aku pukul dia. Ayahmu bilang kalau dia datang lagi, kita akan memanggil polisi. Mama, kamu hebat. Tentu saja. Saat aku muda, aku dikenal sebagai yang terkuat di desa. Aku pasti buta sampai membiarkan anak perempuanku menikahimu. Dasar kamu tidak berguna. Melihat tempat kumuh ini, apa ada orang yang bisa tinggal di sini? Dengan tubuhku yang lumpuh ini, kalau sesuatu terjadi padaku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mama, bisa berhenti berteriak. Telingaku mau tuli. Salahnya berteriak apa? Aku saja tidak bisa berteriak saat menderita. Hanya kamu yang menderita? Apa aku tidak ikut menderita? Dulu, setidaknya kamu bisa pergi ke kamar mandi sendiri. Tapi sekarang kamu bahkan tidak bisa membalikan badan. Menurutku kamu cuman malas, dan cuman mau orang lain melayani kamu sepenuh hati. Dan kamu melempar sesuatu ke arahku? Cukup, berhenti bertengkar, kalian berdua. Kamu mau kemana? Aku keluar cari udara segar. Karena di tempat kumuh ini, aku tidak tahan sedetik lagi. Aku ini salah apa sampai begini? Hey, Jason, bisa pinjamkan aku uang? Cuma 9 juta rupiah, aku bayar bulan depan setelah gajian. Mark, bukan aku nggak mau bantu kamu. Bagaimana reputasimu akhir-akhir ini? Kamu nggak tahu. Semua orang di kantor membicarakannya. Kamu bohongi istrimu selama 10 tahun, membuatnya merawat ibu orang lain. Kamu pikir aku masih berani meminjamimu uang? Liam, bisa nggak? Jangan datang kepadaku, aku juga lagi kekurangan uang. Kamu harusnya cari kerja. Kamu bilang apa? Aku bilang, cari kerja. Pengeluaran rumah tangga terlalu tinggi, aku nggak kuat menanggungnya sendirian lagi. Kamu mau aku kerja? Jadi pelayan atau berdiri di balik konter? Aku nggak tahan malu. Kalau begitu, lihat saja aku mati kelelahan sendirian. Itu masalahmu. Betul, laki-laki dewasa, bahkan nggak bisa menghidupi keluarga, masih berani minta anak perempuanku bekerja. Mama, bisa nggak kurangi pengeluaran? Bulan ini, kita menghabiskan lebih dari 9 juta rupiah untuk obat-obatan saja. Bisa nggak berhenti beli suplemen itu? Apa masalahnya kalau aku menghabiskan sedikit uangmu? Uangmu memang untuk kami belanjakan? Kamu sekarang pelit? Kapan aku bilang nggak mau mengeluarkan uang? Aku cuma bilang harus lebih hemat. Hemat apanya? Tulang-tulang tua ini bisa rusak kapan saja. Selagi aku hidup, aku pakai uangmu dan kamu nggak senang. Dasar tidak tahu terima kasih. Kamu sedang menggambar apa? Ini sketsa desain ruang tamu.
Waktu kuliah dulu, aku suka sekali menggambar ini. Kamu yang menggambar ini? Bagus sekali. Kamu dulu kuliah ambil desain interior kan? Iya. Waktu itu, dosenku bilang aku yang paling berbakat di kelas. Lalu aku menikah, dan aku meninggalkannya. Belum terlambat untuk memulainya lagi. Apa rencanamu? Aku ingin membuka studio desain. Mulai dari yang kecil, menerima beberapa pekerjaan lepas, dan perlahan membangun reputasi. Itu bagus. Aku mendukungmu. Aku akan membantumu mencari ruang kantor. Di dekat lingkunganmu, aku ingat ada beberapa gedung perkantoran. Lokasinya cukup bagus. Ayah, kamu bahkan sudah memikirkan itu. Tentu saja. Bisnismu, masa aku tidak peduli? Dulu, demi rumah yang katanya itu, aku mengorbankan mimpiku. Sekarang, aku akan mengambil kembali 10 tahun yang hilang, sedikit demi sedikit. Miller, maksudmu apa? Aku benar-benar malu hari ini. Sekarang kenapa? Kamu benar-benar membekukan kartu kreditku. Apa kamu gila? Itu dari pengadilan. Kamu tahu itu, kartuku juga semua dibekukan. Omong kosong. Kamu mau nipu siapa? Kamu cuma nggak mau keluarin uang buat aku. Aku sudah melalui banyak hal bersamamu. Kita pindah dari rumah besar ke gubuk ini. Aku nggak pernah mengeluh sekalipun. Sekarang kamu bahkan nggak izinin aku pakai kartu kredit. Menurutmu aku masih punya uang untuk kamu buang-buang? Asetku dibekukan, aku nyaris nggak mampu bayar sewa. Kamu nggak tahu. Setiap hari aku bangun, yang ada cuma soal uang, sewa dan tagihan. Tagihan rumah sakit mamamu. Aku menghasilkan lebih dari 15 juta rupiah sebulan, tapi yang kubawa pulang cuma 750 ribu. Miller, kok bisa kamu membekukan kartu kredit anak perempuanku? Anak perempuanku menikahimu, dia nggak boleh diperlakukan buruk. Mama, bisa nggak kamu berhenti bikin masalah makin parah? Aku? Bikin makin parah? Aku cuma membela anak perempuanku. Lihat dirimu. Kamu bahkan nggak mampu bayar kartu kredit. Dulu kamu bilang apa? Kamu bilang akan memberi Vivian kehidupan yang baik. Dan sekarang, gubuk ini. Kamu bahkan nggak bisa dapat makanan hangat. Betul. Dulu kamu bilang apa? Kamu bilang ketika Natalie mengalihkan rumah itu kepadamu, kita akan menikah. Dan sekarang, rumahnya hilang. Uangnya juga hilang. Kamu sudah berbohong padaku. Aku, bohong padamu? Demi kamu, aku berbohong pada Natalie selama 10 tahun. Aku memperlakukan mamamu seperti ibuku sendiri. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi, dan kamu bilang aku bohong padamu? Itu kebodohanmu sendiri. Kalau kamu lebih pintar, kamu pasti sudah dapat rumah itu lebih cepat, dan mengubahnya menjadi uang. Masa kita jadi begini? Apa, kamu mau mukul aku? Uang, uang, uang. Itu saja yang kamu pedulikan? Yah, bagus sekali. Tidak ada yang tersisa. Apa kamu sudah puas sekarang? Telat lagi. Ini yang ketiga kalinya minggu ini, kan? Ku dengar istrinya menggugatnya. Rumahnya terjual. Millers, lihat sendiri. Berapa banyak kesalahan yang kamu buat bulan ini? Keluhan pelanggan sampai ke kantor pusat. Bapak Wright, saya punya beberapa masalah keluarga akhir-akhir ini. Saya tahu apa yang terjadi dengan keluargamu. Masalahmu itu, seluruh perusahaan sudah tahu, dari atas sampai bawah. Millers, kamu sudah 5 tahun bekerja di perusahaan ini. Saya selalu menganggapmu orang yang bisa diandalkan. Tapi kinerjamu belakangan ini, sungguh mengecewakan saya. Bapak Wright, saya berjanji, saya pasti berubah, saya akan minta maaf kepada para klien, saya pasti menanganinya. Saya akan memberimu 1 kesempatan lagi. 1 bulan. Kalau kamu punya masalah lagi bulan ini, habis. Terima kasih, Bapak Wright, terima kasih, saya akan bekerja keras, pasti. Cukup, keluar. Millers, dalam hidup, kamu bisa membuat beberapa kesalahan, tetapi untuk yang lain, tidak ada jalan mundur. Kamu sebaiknya pikirkan pilihanmu. Nina, Bapak dan Ibu Evans, bagaimana dengan rumah ini? Ini 158 meter persegi, 4 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Furnitur lengkap, dan lokasinya sangat bagus. Hanya 10 menit jalan kaki dari rumah kita. Tepat sekali, itu keunggulan utamanya. Oke. Kita ambil yang ini saja. Kalau begitu, sudah diputuskan. Tidak ada pilihan lain. Suka? Beli saja. Kalau kamu melewatkannya, sudah hilang. Kalau suka, beli. Ayah mendukungmu. Nina, kartu ini berisi $160.000 di dalamnya. Ambil. Mama, aku punya cukup uang dari menjual rumah. Kamu harus menyimpan uang itu untuk bisnismu. Untuk membuka studio desain,
Ada banyak pengeluaran. Mama yang akan membayar rumah ini. Mama, tidak usah. Aku bisa mengatasinya. Mamamu benar. Ayah, aku sudah lebih dari 30, dan kau masih membiayai aku. Terus kenapa kalau umurmu sudah lewat 30? Berapapun usiamu, kau tetap anak perempuan kami. Selama ini aku belum bisa banyak membantumu. Melihatmu menderita di rumah itu, aku yang paling merasakannya. Sekarang kau akhirnya sadar. Kau akan menjalani hidupmu sendiri. Aku sangat bahagia. Kau harus menerima uang ini. Mama, cukup. Berhenti menangis. Leo akan menertawakan kita. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sudah sering melihat hal seperti ini. Membeli rumah itu hal yang membahagiakan. Menangis pun karena bahagia. Oke, Aku ambil. Nah, itu lebih baik. Apa? Dia memakai uang kita untuk membeli rumah? Dia memakai uang kita untuk membeli rumah Rp360.000. Rumah itu memang miliknya sejak sebelum menikah. Omong kosong. Kita tinggal di rumah itu selama 10 tahun. Masa kita tidak punya bagian di situ? Apa haknya dia menguasai semuanya sendiri? Sayang. Buat keributan di rumah orang tua Nina. Bilang dia menipumu dan Mark. Bilang dia mencuri harta Mark. Paksa dia menyerahkan uangnya. Bagaimana caranya? Menangis dan berteriak saja. Biar tetangga dengar kamu. Apa dia tidak peduli reputasinya? Kita pastikan dia tidak bisa muncul di kota. Dia takut kehilangan muka. Dia pasti akan menyerahkan uangnya. Mama, kamu memang selalu pintar. Kamu selalu penakut. Kalau kamu takut padanya, dia tidak akan takut padamu. Dia menghabiskan lebih dari Rp200.000 untuk rumah besar, sedangkan kita tinggal di gubuk ini. Apa kamu rela? Tepat sekali, Mark. Apa kamu laki-laki? Bayangkan, Rp360.000. Kalau dia tidak mau membayar, kita akan buat keributan. Permalukan mereka. Orang tuanya orang terhormat. Mereka tidak tahan dipermalukan. Kalau begitu dia akan menyerahkan uangnya. Hidup kita akan lebih baik. Dia tidak akan memberikannya. Kalau begitu kita terus mendesaknya sampai dia mau. Kalau kamu tidak mau pergi, aku sendiri yang pergi. Berhenti di situ. Aku yang pergi. Gitu dong. Besok pagi, segera pergi. Ingat, jangan berdebat dengannya. Buat saja keributan, semakin besar semakin baik. Ngapain kamu di sini? Nina, keluar sini. Kamu lagi ngapain? Ini rumahku. Anakmu Nina baru saja. Dia mengambil alih properti Mark. Dia menjual rumah itu dan menyimpan Rp360.000. Diam dan keluar. Kamu harus membuat dia memberi kami Rp200.000. Atau kami akan tinggal di sini, dan tidak akan pernah pergi. Aku wanita tua yang lumpuh di tempat tidur. Nina tidak peduli padaku. Dia mengusir kami. Itu keterlaluan. Ayo semua, lihat. Nina menganiaya seorang wanita tua. Dia sangat tidak tahu terima kasih. Aku mengabdi padanya selama 10 tahun, dan beginikah caranya dia memperlakukanku? Beraninya kamu datang ke sini dan membuat keributan? Kamu menipu anak perempuanku selama 10 tahun. Kamu menyuruhnya bekerja seperti kuda. Dan kamu masih berani minta uang? Kenapa tidak? Uang itu sebagian adalah milik kami. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan menelepon polisi. Silakan, telepon saja. Biarkan polisi menyelesaikan ini. Anakmu mencuri properti Mark dan kamu pikir kamu yang benar? Aku tidak tahan hidup seperti ini. Aku lumpuh dan harus menahan ini. Ya Tuhan, buka matamu dan lihat kamu. Apa kamu masih manusia? Halo, 112. Seseorang masuk tanpa izin dan memeras uang. Kamu benar-benar menelepon polisi? Cukup, ayo pergi. Apa maksudmu pergi? Kita belum mendapatkan uangnya. Ya, tolong datang cepat. Pergi, keluar, pelan-pelan. Kamu mau membunuhku. Keluar dari rumahku. Tidak berguna. Takut hanya karena satu telepon? Tutup mulutmu. Apa orang-orang ini manusia? Jangan marah. Aku sudah menelepon polisi. aku dengar. Kamu dengar? Lalu kenapa kamu tidak keluar? Buat apa keluar untuk membentak mereka? Aku punya ide yang lebih baik.
Kalian yang membuat masalah di lantai atas. Siapa yang membuat masalah? Kami kesini untuk menagih uang. Apapun alasannya, masuk tanpa izin dan mengganggu ketenangan itu melanggar hukum. Ikut saya ke kantor polisi dan jelaskan. Pak polisi, kami yang salah. Kalau begitu kami pergi. Pergi? Kami tidak akan pergi. Kami belum mendapat uang kami. Uang apa? Rumah itu adalah properti sebelum pernikahan. Apa hubungannya dengan kalian? Kalian tahu ini pemerasan, kan? Hei, jadi kalian akhirnya memutuskan untuk muncul? Aku pikir kalian berdua mati di penjara. Kalian berdua tidak berguna. Kalian bukan cuma nggak dapat uangnya, tapi kalian juga di penjara. Aku kelaparan di sini selama 2 hari, dan kalian bahkan tidak peduli padaku. Mama, beraninya kamu menyalahkan kami? Kalau bukan karena kamu menyuruh kami cari masalah, masa kami jadi masuk penjara? Aku sudah lama menunggumu, dan bukannya bersyukur, kamu malah membentakku. Aku sudah muak. Kamu yang merawatku? Apa yang sudah kamu lakukan untukku? Apa kamu yang masak? Apa kamu yang cuci bajuku? Yang selalu kamu lakukan cuma main HP, kamu bisa apa lagi? Aku nggak ngapa-ngapain. Kalau aku nggak ngapa-ngapain, gimana kamu bisa bertahan 2 hari ini? Kalau aku nggak pesan makanan untukmu, kamu pasti sudah mati kelaparan. Lihat apa yang kamu pesankan untukku. Dingin banget. Itu layak untuk manusia? Waktu aku di rumah Nina, setiap makan aku dapat daging dan ikan. Sekarang, dengan kamu, aku bahkan nggak bisa dapat makanan hangat. Diam. Ini hidupku sekarang. Merawat perempuan tua kotor dan bau. Yang tinggal di tempat lebih buruk dari kandang anjing. Ini semua yang tersisa, uang terakhir kita. Hematlah. 10 tahun lalu, aku mengikuti Mark ke kota, berpikir aku bisa punya kehidupan yang baik. Tapi lihat aku sekarang. Aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Untuk apa aku melakukan ini? Mama, jangan salahkan aku. Kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Itulah yang kamu ajarkan padaku. Vivian. Nomor yang kamu hubungi tidak aktif? Tidak aktif. Vivian. Kenapa berteriak-teriak? Berisik sekali. Mama, di mana Vivian? Vivian yang mana? Bukankah dia di sofa? Dia sudah pergi. Dan uangnya juga hilang. Kamu tahu kan keadaan di perusahaan Mark? Laba akhir-akhir ini menurun. Kita perlu melakukan perampingan. Ini surat PH kamu, tanda tangani. Bapak King, Beri saya satu kesempatan lagi. aku janji. Aku sudah memberimu kesempatan terakhir kali. Lihat sendiri catatan kehadiran bulan ini. Terlambat 5 kali. Pulang cepat 3 kali. 2 keluhan pelanggan. Perusahaan ini bukan badan amal. Kamu pindahkan atau tidak, $16 per truk, saya kerjakan. Makananku mana? Lihat dirimu. Bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap. $20 sehari? Siapa yang bisa hidup dengan itu? Anak perempuanku pergi. Semua karena kamu mengusirnya. Kalau kamu memang berguna, apakah dia akan pergi? Apakah dia akan meninggalkanku, mamanya? Mama, hentikan. Memang kenapa? Kamu tidak bisa menjaga seorang wanita, tidak bisa mencari uang, buat apa kamu hidup? Mending mati saja. Beraninya kamu menyalahkan aku? Semua itu salahmu. Semua. Itu ide kamu 10 tahun lalu, kamu bilang suruh Nina melayanimu. Kamu bilang suruh Vivian berpura-pura jadi adikku. Kamu bilang ini akan menghemat uang dan memberi kita hidup yang baik. Semua itu salahmu. Itu demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku, kamu membuatku berbohong pada istriku selama 10 tahun. Demi kebaikanku, kamu membuatku meninggalkan orang tua kandungku dan membiarkan mereka di desa. Lihat apa yang sudah kamu lakukan pada keluarga ini, Nina pergi, Vivian pergi, aku kehilangan rumahku, dan pekerjaanku. Apa kamu puas sekarang?
Kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku juga berusaha untuk. Apa yang kamu coba? Yang kamu mau hanya dilayani. Yang kamu mau hanya makanan enak, baju bagus. Kamu cuma mau berbaring dan menyuruh orang mengantarkan makananmu, dan membentak orang kapanpun kamu mau. Apa kamu pernah memikirkan orang lain? Kapan kamu pernah merasa salah? Kapan kamu pernah berpikir ada yang salah dengan dirimu? Tidak pernah, kamu selalu benar. Itu selalu salah orang lain. Kamu bicara seperti ini padaku. Kenapa aku tidak berani? Aku bukan anakmu, aku bukan anjingmu. Aku pasien. Aku benar-benar sakit. Kamu sakit. Penyakit terbesarmu adalah egois. Mau kemana? Kalau kamu pergi, aku harus bagaimana? Halo, Bapak Davis. Nona Evans, saya punya kabar untuk Anda. Mark setuju dengan perceraian itu, dia pergi tanpa apa-apa. Dia menerima semua persyaratan. Dia sudah menandatangani. Setelah ditandatangani, berkasnya akan selesai dalam beberapa hari. Anda benar-benar bebas. Baiklah, terima kasih, Bapak Davis. Nina. Aku salah. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Aku hanya memohon pengampunanmu. Mark, berdiri. Berhenti berlutut, Mark. 10 tahun. Aku pikir aku menikah karena cinta. Ternyata aku hanya menikahi sebuah kebohongan. Aku tahu. Apa yang kamu tahu? Kamu hanya tahu bahwa penipuan itu terbongkar. Kamu tidak punya tempat untuk lari. Kalau aku tidak mengetahuinya, apakah kamu akan berkata jujur padaku? Apakah nuranimu akan bersuara? Kamu tidak akan. Kamu akan terus membuatku melayani Martha, terus menafkahi Vivian, terus membuatku terlihat bodoh, dipermainkan oleh keluargamu yang bertiga. Kamu akan menikmati semua yang kuberikan dengan hati nurani yang bersih, dan kemudian entah di mana, kamu akan menikahi Vivian, dan menjadi pasangan yang sah. Aku minta maaf. Tentu saja. Tapi aku tidak ingin membencimu lagi. Membenci seseorang itu melelahkan. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku membenci seseorang yang tidak layak. Mark, dalam hidup ini, aku mengorbankan pekerjaanku untukmu, mengorbankan mimpiku, mengorbankan semua harga diri dan kebebasanku. Aku pikir jika aku cukup baik, cukup bekerja keras, aku bisa mendapatkan keluarga yang utuh. Tetapi pada akhirnya, aku menyadari. Beberapa orang tidak layak. Sekarang aku akan memulai dari awal. Aku akan hidup dengan baik, melakukan apa yang kuinginkan, mencintai siapa yang kuinginkan. Aku akan menebus 10 tahunku. Aku akan mendapatkan kembali semua yang hilang. Kalau untukmu, kamu sendirian. Vivian, kamu dicurigai terlibat dalam penipuan online. Jumlah yang terlibat lebih dari $60.000. Ada yang mau kamu katakan? Aku tidak tahu itu penipuan. Aku hanya membantu mentransfer uang. Hanya membantu transfer uang? Kamu mengambil komisi 10%. Dan itu yang kamu sebut membantu? Tanda tangan di sini. Dan Ya. Ambilkan aku sup ginseng. Itu semua sudah berlalu. Bukankah kamu seharusnya sibuk hari ini? Lalu kenapa kamu datang? Tidak peduli sesibuk apapun aku harus makan bersama kalian. kesayanganku ada di sini. Hari ini aku makan nasi tambah 1 porsi. Hahaha.